Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses edit data. Bagaimana kita bisa membuat fasilitas edit data pada website kita nanti. Oke, kita langsung saja kita menuju project yang sudah kita buat di video tutorial yang sebelum-sebelumnya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, jalankan dengan perintah php artisan set. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, jadi kita coba localhost 8000 karena Laravel secara default menggunakan port 8000. Oke, tampil barang. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai validasi data, simpan data, lalu memunculkan flash message. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menambahkan fasilitas bagaimana kita bisa mengedit data yang sudah ada. Nah, untuk bisa mengedit data yang sudah ada, berarti kita harus menambahkan link pada setiap produk yang ada. Jadi produk ini nanti ada linknya sehingga dia bisa diedit ya. Lalu setiap produk ini kita sertakan link ya. Nah, untuk membuat hyperlink atau link pada setiap produk, kita akan menuju ke file show product ya. Show product.bleed.php show.bleed.php pada file saya. Oke. Nah, di sini saya tambahkan satu kolom ya. Saya kasih nama misalnya aksi. Ya, aksinya nanti bisa edit, bisa delete ya. Oke, di sini saya tambahkan juga kolom. Nah, jadi kalau kita refresh, nah nanti ada sebuah kolom aksi di sini. Nanti saya tambahkan sebuah link, sebuah button ya, yang tulisannya mungkin edit nanti ya. Oke, langsung saja kita gunakan bootstrap ya, tombol bootstrap. Jadi A href ya. Oke, ini kita kosongkan terlebih dahulu. Plus, oke, pakai bootstrap btn primary, lalu ukurannya kecil ya, btn sm small ya. Oke, edit tutup. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi di setiap baris atau setiap record data ini ada tombol edit yang nantinya kalau kita klik dia akan menuju ke form edit ya. Oke, kita coba ya. Sekarang tugas kita bagaimana kita membuat linknya ya. Kita tambahkan perintah seperti ini. URL to, misalnya nama linknya edit product. Nah, seperti ini ya. Kita coba refresh ya. Nah, edit produk ya. Nah, kalau kita mau mengedit data, kita harus menyertakan ID. Karena setiap produk ini kan memiliki ID yang unik. Kalau kita coba lihat di tabel barang ya, pada database minimarket, di setiap data barang tersebut dia memiliki ID yang unik, karena ID inilah yang kita setting sebagai primary key. Nah, supaya bisa kita mengedit barang yang benar-benar dituju, maka kita harus menyertakan ID-nya juga pada link edit produk ini ya. Jadi kita tambahkan saja nanti di sini. Oke, ini ada backslash ya namanya. Slash ya namanya slash produk ya. Lalu sesuai ini ya, sesuai dengan yang di sini kita ikutin saja. Lalu nama fieldnya pada table yaitu ID ya.
Jadi saya tambahkan sini ID. Nah, kalau kita coba lihat lagi ya. Oke, kita coba kembalikan dulu. Kita coba ya. Nah, ini sudah ada ID 1 ya. Kalau kita klik yang ini, ID-nya 3 ya. Kalau saya klik ini, ID-nya 21 ya. Jadi sesuai dengan ID yang ada di tabel barang ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan data pada form edit ya. Begitu saya klik tombol edit ini, nanti dia akan ditampilkan pada form edit sehingga kita bisa perbaiki datanya. Nah, untuk menampilkan pada form edit, yang pertama kita harus atur terlebih dahulu rootnya. Rootnya itu kita atur di web.php ya. Nah, ini web.php. Jadi kita tambahkan saja di sini root get. Kalau tadi linknya adalah edit product ya. Edit minus product. Nah, lalu ada parameter ID-nya yang kita kirimkan juga ya ke product controller. Ke controllernya, namanya product controller ya. Ini nama controllernya, product controller. Oke, nanti kita kirim ke function edit misalnya ya. Edit. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita refresh ya. Oke. Nah, sekarang rootnya sudah kita setting. Sekarang kita menuju ke product controller ini ya, ke product controller. Nah, nih, product controller ada di app http ya, controller product controller. Jadi pada function, kalau ini kan index ya, create, start, pada function edit. Nah, di sini nih. Nah, di sini sudah ada parameternya ya, ID ya. Sudah ada parameternya ID karena kita kan akan menggunakan parameter di sini supaya kita bisa menuju ke produk yang benar-benar yang akan diedit ya. Ke produk yang tepat yang akan diedit. Oke. Jadi kita akan menggunakan model barang ya. Model barang. Di sini sudah ada model barang. Dan kita ambil nilainya dengan cara tadi nama modelnya barang. Untuk mengambil nilai yang lain misalnya kayak nama barangnya apa, satuannya apa, itu pakai perintah find ya. Kita temukan dulu barangnya, find ID ya. Nah, seperti ini. Find ID ini ya. Lalu kita kirimkan data yang sudah kita temukan ke edit.b.php, ke tampilannya, ke view-nya ya. Jadi caranya kita panggil pakai perintah return view, namanya misalnya edit ya, nama filenya. Nama file view-nya edit.b.php, jadi cukup dituliskan aja edit ya. Oke, dengan parameter yang kita sertakan width ya. Misalnya nama variabelnya barang, nilainya kita ambil dari sini ya. Dari yang ini ya. Barang. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita belum punya nama file edit.b.php ya. Kita ambil saja dengan cara kita save as dari create.b.php. Jadi ini sama. Create.b.php untuk menambah data ya, seperti ini. Untuk menambah data. Nah, jadi kita ambil aja tampilan yang ini sebagai form editnya. Oke, kita buka ya. Ini nih. Create.b.php ya. Jadi ini saya save as saja. Save as. Saya ubah namanya menjadi edit.blade.php ya. Ini karena ini sudah PHP, nggak usah lagi edit.blade.php ya. Nah, di controllernya karena ini namanya edit.blade.php, cukup dipanggil edit saja, nggak usah dituliskan .blade.php ya, seperti itu ya. Jadi
nggak usah ditulis seperti ini, tapi cukup di nama depan dari grid tersebut ya. Oke, sekarang kita coba pilih barang, edit. Nah, kita sudah berhasil menampilkan form edit, cuman kita belum ada nilainya. Seharusnya kan dia muncul nilainya. Misalnya kalau saya klik ini, nanti nilainya muncul nama barang, nupo, satuannya apa, stoknya berapa, harganya berapa ya. Oke, sekarang karena kita sudah mengirimkan parameter barang di sini, cukup kita gunakan aja nanti di edit.blit.php ya. Jadi pada bagian value tadi kan barang ya, jadi ini saya ganti ini, ingat barang ya, jadi kita pakai barang tanda panah. Nah, nama filenya apa di table ya, yaitu kalau barang nama filenya adalah nama underscore barang ya. Nama underscore barang, jadi nama underscore barang. Kita coba refresh ya. Oke, sudah nampil ya. Lalu reduction misalnya. Oke, sudah tampil. Minute maid. Oke, sudah tampil. Nah, sekarang satuannya sama. Ya, satuannya sama seperti tadi mekanismenya. Jadi yang all ini kita hapus, kita ganti barang dan nama filenya. Nama filenya adalah satuan ya. Satuan. Kalau kita coba lihat, oke, sudah muncul juga satuannya. Sekarang stok ya, sama. Ini saya hapus ya, barang, lalu nama filenya adalah stok ya, yang satunya lagi nanti harga ya. Oke, ini stok ya, lalu yang tadi harga. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah bisa menampilkan datanya ya untuk diedit. Nah, jadi tinggal kita ubah saja judulnya, bukan tambah data barang. Misalnya perubahan data barang ya. Di sini kita ubah namanya. Misalnya ubah atau perubahan ya, ubah data barang atau edit data barang. Oke, sudah. Dan tombolnya juga mungkin jangan simpan, kita ubah menjadi ubah ya nak. Oke. Oke, ini edit aja ya, kita kasih nama edit data barang ya. Oke, kita coba refresh. Nah ya, nah sekarang tugas kita bagaimana kalau kita klik tombol ubah, nanti dia akan tersimpan dan datanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita ubah ya. Nah, kita coba lihat pada link di sini. Di sini ada add minus barang ya. Nanti add minus barang. Jadi kalau untuk ubah data mungkin kita buat update minus barang ya. Jadi waktu saya klik tombol ubah, nanti dia akan dibawa ke link tersebut ya. Nah, ini update minus barang. Nah, karena ini adalah proses edit, jadi kita harus sertakan juga ID-nya supaya nanti barang yang akan diedit ditemukan barang apa ya, seperti itu ya. Jadi harus kita sertakan juga parameter editnya. Jadi sama seperti tadi kita slash ya. Oke, kita ambil tadi kan ini barang ya. Oke, di sini tadi barang. Tadi nama filenya adalah ID ya. ID itu bisa dilihat di sini ya.
ID karena ini sebagai primary key-nya. Jadi itu sebagai acuannya ya untuk melakukan proses edit data, nantinya untuk melakukan proses delete data. Oke, sekarang kita coba back lagi, saya refresh ya, saya klik ubah. Nah, di sini update barang /3, jadi sudah betul ya. Nah, sekarang kita buatkan di root-nya ya, karena tadi berurusan dengan form, berarti dia nanti pakai post ya, pakai post. Jadi kan namanya adalah update ya, minus barang. Nah, jangan lupa parameternya lagi, ID misalnya nama parameternya. Nah, di sini saya buatkan produk controller, nama controllernya. Nah, kita akan kirim ke function update misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita refresh ya. Oke. Berarti dia sudah ada function update-nya ya kalau di class controller-nya. Kita coba lihat. Product controller di sini sudah ada function update-nya. Cuman belum ada perintah untuk mengubah datanya. Nah, mekanisme untuk mengubah data itu sama kayak simpan data, agak berbeda sedikit lah ya. Saya coba kopikan saja pada simpan data. Nah, di sini kan pada simpan data, saya kopikan ya semuanya. Oke, oke. Nah, ini saya kopikan, saya pastekan ya di sini. Oke, yang pertama mungkin kita hilangkan saja validasi uniknya ya. Validasi uniknya. Oke. Karena kalau dia ada validasi unik nanti tidak bisa diubah untuk produk lainnya ya. Jadi kalau seandainya saya ubah botol menjadi buah karena ini sama tetap ya, nanti semua data tidak bisa diubah ya. Karena dia sudah ada ya, seperti itu ya. Jadi kita buang saja untuk sebagai latihan ini ya. Oke, sebetulnya nanti bisa ada cara lain tapi untuk latihan ini kita buang saja. Oke, nama required, satuan required, stock required, sama pastikan dia angka, harga required juga pastikan dia juga angka, nama required, nama barang tidak boleh kosong ya. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kalau dia update data ya, dia tidak pakai perintah new barang ya, tapi dia harus ditemukan dulu datanya ya, menggunakan ID ini yang sudah kita kirim tadi ya, menggunakan ID ini ya. Oke, proses penemuan data sama kayak tadi, barang ya, find ID ya. Ini nama modelnya ya, nama model kan tadi barang ya. Nah, ini barang ya, barang ya, itu harus sama dengan yang di atas tadi ya, barang ya. Oke, oke. Nah, seperti inilah kita mengupdate data. Yang lain tidak ada perbedaan ya. Saya hapuskan sebentar. Oke. Nah, ini dipastikan divalidasi. Kalau seandainya sukses nanti akan muncul message seperti ini. Barang sukses diperbaikin atau diubah ya. Ini kalau gagal nanti muncul message atau pesan barang gagal diubah. Oke, seperti itu. Kita coba lihat hasilnya ya. Jadi saya refresh terlebih dahulu, tampil barang. Misalnya saya akan edit barang Nuvo sabun kesehatan ini ya. Saya edit. Misalnya di sini salah nih milimeternya. Seharusnya 450 mm ya. Kita coba ubah. Oke, barang sukses diubah. Kita coba lihat. Ini tampil barang. Apakah dia akan berubah juga? Ya, sudah berubah ya, 450 mili. Sekarang kita coba pastikan satuannya ya. Misalnya Minute Maid ini sabun cuci Sunlight ini ya, misalnya ya. Ini buah saya ubah menjadi bungkus misalnya ya untuk satuannya ya.
Oke, bungkus. Nah, ini validasinya juga akan berlaku ya kalau saya kosongkan nanti. Nah, satu tidak boleh kosong dan dia akan kembalikan nilai awalnya ya. Begitu juga dengan stok ya. Nanti validasi tetap berjalan dan akan dikembalikan nilai awalnya. Ya, oke. Begitu juga dengan harga. Oke, tidak boleh kosong. Dan misalnya kita tuliskan bukan angka juga nanti ada validasinya ya. Stok harus diisi angka. Begitu juga dengan nama barang kalau kita kosongkan ya. Oke, ya. Ini juga harus angka nih. Ada validasinya tadi ya. Oke. Nah, sekarang ini mau saya ganti bungkus misalnya sabun cuci Sunlight 900 mg, satunya bungkus. Oke. Kita coba lihat sabun cuci Sunlight 900 mg, satunya bungkus. Dan untuk stok sama harganya juga pasti bisa diubah ya. Contohnya misalnya Redoxon ini 15, saya akan ubah stoknya misalnya menjadi 20 ya. Oke, kita coba lihat. Ya, jadi 20. Misalnya ini ada kenaikan harga bukan 7.000 menjadi 10.000, bisa kita edit juga. Oke. Oke. Nah, kita sukses untuk mengubah data ya. Jadi semua data bisa kita ubah. Ya, jadi itulah mekanisme atau proses pembuatan bagaimana kita bisa mengubah data pada Laravel ya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di tutorial selanjutnya yaitu hapus data ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.